فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Masih pembahasan dari kalam para ulama bahwasanya Al-Quran itu menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh orang yang paham bahasa Arab. Baik. Qala syarih wafaqahullah ta'ala, faman dhalla minhum ba'da dzalik, maka barang siapa yang tersesat dari mereka setelah ini, falaisa dhalaluhum bisababi anna al-Qur'an wa kadzalika sunnah la yafhamuhuma illa al-mujtahidul mutlaq, maka bukanlah kesesatan mereka itu disebabkan karena Al-Quran dan demikian pula As-Sunnah itu tidak dipahami kecuali oleh mujtahid mutlak. Bukan dengan sebab itu, tapi apa? Wa innama liqiyami mani', tetapi karena ada faktor penghalang. Bukan karena susah dipahami, tapi ada faktor penghalang. Kama zakartu ba'daha fi bidayatil kitab, sebagaimana telah aku sebutkan sebagiannya di awal kitab ini. Dikarenakan kekufurannya, karena kemaksiatannya, karena suka berdusta, karena sering berkhianat, dan seterusnya. Dan juga apa? Karena kesombongan hati mereka sendiri, bukan karena susah untuk dipahami. Allah Ta'ala, wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya kemudian dia berpaling darinya dan dia melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya, menyalahkan Al-Quran, menyalahkan Allah, menyalahkan Rasul, atau menyalahkan dai yang menyampaikan kebenaran. Dia lupa akan jeleknya amal dia sendiri. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahu, kami telah menjadikan di atas hati-hati mereka itu selubung atau penutup. Akinnah, kinan, yaitu semacam apa? Semacam penutup atau semacam kotak. Dulu dia ini kinanah, yaitu kotak yang digunakan untuk menyimpan anak-anak panah itu. Nah, seakan-akan hatinya itu masuk di dalam tabung tersebut. An-yafqahu, untuk mereka memahaminya. Ini menunjukkan sebabnya bukan karena Al-Quran susah, tetapi karena kesombongan hati dia sendiri, sehingga dia pun sekalian dibuat tidak paham. Wa fi adhanihim waqra, dan kami telah jadikan penutup dari telinga-telinga mereka, waqar, yaitu sumbat, adanya penyumbat di telinga mereka. Wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idan abada, dan kalau engkau wahai Rasulullah menyeru mereka kepada petunjuk, mereka tidak mau mengikuti petunjuk jika sudah demikian selamanya. Idan, tanwinnya adalah tanwin apa itu? Inwadun anil jumlah, idza kana kadzalik. Kalau kondisinya sudah seperti itu, mereka yang berpaling, kemudian Allah menutup hati dan telinga mereka, maka tidak mungkin setelah itu mereka mengikuti petunjuk. Jadi mustilahnya ada pada mereka sendiri, bukan karena Al-Quran itu susah dipahami. Demikian pula As-Sunnah. Unzuru ila i'tizari ahlin nar lamma wubbiqa lahum. Lihatlah kepada pengemukatan penyampaian uzur yang dilakukan oleh penduduk neraka ketika mereka itu dihardik. Allah Ta'ala berfirman, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, dan akan dikirim orang-orang kafir ke dalam neraka jahanam itu secara berkelompok-kelompok, zumara, yang pencuri bersama pencuri, yang perampok bersama perampok, yang koruptor bersama koruptor, masing-masing sesuai dengan jenisnya, sebagaimana dijelaskan oleh para mufassirun. Kelompok-kelompok itu sesuai dengan karakternya. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Jelas berkelompok-kelompok, tetapi apa? Ayat ini bicara tentang orang kafir. Orang kafir sendiri amalannya bermacam-macam. Sampai ketika mereka tiba di neraka jahanam itu, dibukakanlah pintu-pintunya. Ada berapa pintu jahanam? 7. Iya, ada 7.
laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maqsum. Bahwasanya jahanam itu memiliki 7 pintu. Setiap pintu itu memiliki bagian yang telah dibagikan sesuai dengan jenis orang-orangnya, tipe karakter orangnya. Wa qala lahum khazanatuha, dan para penjaganya, khazanah jamak dari khazin, yaitu para penjaga, menunjukkan malaikat yang menjaga itu banyak. Berkata kepada mereka, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum. Apakah belum datang kepada kalian utusan-utusan dari kalangan kalian sendiri? Hikmahnya apa itu? Rasul dari kalangan kita, dari kalangan manusia, yaitu kita tahu bagaimana cara dia makan, bagaimana cara dia minum, bagaimana cara dia berakhlak, sehingga kita mampu untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau. Beda kalau dia terbuat dari jenis yang bukan manusia. Itu dari satu sisi. Dari sisi yang lain, beliau adalah dari Arab, dikenal bagaimana karakter beliau sejak kecil. Beliau tidak pernah berbohong dan seterusnya. Itu untuk Nabi Muhammad SAW. Demikian pula Rasul-Rasul yang lain sesuai dengan apa? Sesuai dengan kaumnya. Yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Rabb kalian, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan memperingatkan kalian akan perjumpaan kalian dengan hari ini. Diperingatkan akan ada perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, dan perjumpaan dengan malaikat, imma malaikat penjaga surga atau boleh jadi malaikat penjaga neraka. Maka dipersiapkan baik-baik agar kita mendapatkan yang pertama, bukan yang kedua. Qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Mereka mengatakan, iya, telah datang kepada kami para rasul membacakan ayat-ayat kami dan memperingatkan kami akan hari kiamat, tetapi telah pasti kalimatul azab kepada orang-orang kafir. Wa qala subhanahu, ya ma'syaral jinni wal ins, wahai masyarakat jin dan manusia, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Apakah belum datang kepada kalian para utusan dari kalangan kalian yang menceritakan kepada kalian ayat-ayatku dan memperingatkan kalian akan hari perjumpaan kalian ini? Qalu syahidna ala anfusina. Mereka mengatakan kami bersaksi akan kejelekan kami. Syahida ala, bukan syahida li, tapi bersaksi akan kejelekan diri mereka memang. Wa gharatuhumul hayatud dunya, dan inilah diantara sebabnya mereka dilalaikan, dilenakan oleh kehidupan dunia. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin, dan mereka bersaksi terhadap diri mereka sendiri bahwasanya mereka itulah dulu yang kafir. Wa qala jalla dzikruh, alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Apakah belum datang kepada apakah ayat-ayatku itu belum dibacakan kepada kalian, kemudian kalian itu yang mendustakannya? Qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna. Mereka berkata, wahai Rabb kami telah dikalahkan oleh takdir kecelakaan kami sendiri. Shiqwah yaitu takdir kecelakaan. Ahlu syaqawah, orang-orang yang celaka. Wa kunna qauman dhalin, dan kami adalah kaum yang sesat. Kita lihat dari ayat-ayat ini semua, fama ahadun minhum ya'taziruna bi su'ubati fahmi kalamillah aw kalamir rusul. Maka tidak ada seorang pun dari mereka yang beralasan dengan susahnya memahami kalamullah ataupun kalam Rasul. Tidak ada. Tetapi beralasan dengan apa? Tertipu oleh dunia. Beralasan memang kami dikalahkan oleh takdir kami. Tentunya apa? Itu cara beralasan yang keliru. Tetapi apa? Semuanya menunjukkan bahwasanya alasannya bukanlah karena Al-Quran dan Sunnah itu susah dipahami. Wal waqi'u khairu syahid, dan kenyataan adalah saksi yang terbaik. Ini dari sisi para makhluk tentunya. Ala anna man lam yafham kalam Allahi aw kalam Rasulih, bahwasanya orang yang tidak paham kalam Allah atau kalam Rasul, fa innal afah taqsiruhu ala badril jihad. Penyakitnya adalah karena dia itu yang kurang untuk mencurahkan kerja keras fi talabil ilm, di dalam menuntut ilmu. Aw su'u qasdih, atau karena jeleknya niat dia sehingga Allah tidak ridha untuk dia menjadi orang yang paham.
Karena niatnya sekedar apa? Untuk mendapatkan titel, atau sekedar untuk menjadi pejabat, untuk bekerja di pejabat agama misalkan, atau niatnya untuk dimuliakan orang, bukan untuk mengangkat kebodohan diri sendiri menjadi orang yang pandai, agar beribadah sebagaimana mestinya. La li su'ubati fahmihima. Penyakitnya bukanlah karena susah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Buktinya untuk bahasa yang paling susah sekalipun, mungkin bahasa Jepun atau bahasa-bahasa yang lain yang sama sekali hurufnya sangat aneh, cara mengucapkan dan lidahnya pun sangat susah, itu pun kalau orang pengen belajar, dia mampu untuk mempelajarinya. Kenapa? Ketika Al-Quran dan As-Sunnah yang Allah menjanjikan untuk dipermudah, mereka mengatakan, oh ini tidak mungkin dipahami, ini adalah alasan yang dibuat-buat. Tapi ada yang perlu diingatkan di sini, laisa hadzal bayanu kulluhu, bukanlah penjelasan ini tadi semua bimakna annana yajuzu lana fahmul adillati fi ara'ina, bermakna bahwasanya boleh bagi kita untuk memahami dalil-dalil dengan rasio kita semata, dengan akal kita semata. Well, la budda min ar-ruju'i ila fahmi salafil ummah, bahkan kita harus kembali kepada pemahaman salaful ummah. Kama sabaqa dzikru ba'dil adillah, sebagaimana telah berlalu penyebutan sebagian dalil ala dzalik tentang masalah ini. Keharusan untuk memahami Al-Quran wa Sunnah dengan ajaran dari Khulafaur Rasyidin dan para sahabat secara umum. Fil babil rabi' wal khamis, pada bab keempat dan kelima, ketika membahas pentingnya kembali kepada para ulama. Wa qala ta'ala, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda, dan barang siapa menentang Rasul setelah jelas bagi dia petunjuk. Jelas Rasul bilang demikian, tapi dia memilih pendapat yang lain. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalan kaum mukminin. Nuwallihi ma tawalla, kami palingkan dia kemanapun dia ingin berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan jahannam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Sisi pendalilannya yang mana? Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, mengikuti selain jalan mukminin. Jelas mukminin yang dimaksudkan adalah al-mukminun al-kummal, kaum mukminin yang sempurna, yaitu para sahabat yang Allah Ta'ala berfirman tentang mereka, ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah kaum mukminin yang sebenarnya. Sebelum datang generasi-generasi yang lain, ayat itu bicara tentang kaum mukminin di zaman tersebut, di zaman turunnya wahyu. Wa qala Abdul Hasan al-Asy'ari rahimahullah wa ajma'u ala, dan para ulama ahlu sunnah wal jamaah telah bersepakat, kemudian menyebutkan beberapa poin kesepakatan, sampai pada poin wa ala annahu la yajuzu li ahadin an yakhruja an aqwalis salaf, tidak boleh bagi seorang pun untuk keluar dari pendapat-pendapat salaf fima ajma'u alaih, di dalam perkara yang telah mereka sepakati. Wa amma ikhtalafu fi, dan dari perkara yang mereka perselisihkan, au fi ta'wilih, atau keluar dari penakwilan salaf, li'annal haqqa la yajuzu an yakhruja an aqwalihim, karena kebenaran itu tidak mungkin akan keluar dari pendapat-pendapat salaf. Misalnya para sahabat berselisih dalam suatu perkara kepada dua pendapat, maka pasti salah satu itu yang benar. Tidak mungkin semuanya keliru, kemudian baru generasi yang keempat, kelima yang datang membawa kebenaran. Ada satu zaman terdahulu yang semua penduduknya itu dalam keadaan sesat. Ini tidak mungkin. Kenapa? Karena Rasulullah telah mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq, akan terus-menerus ada sekelompok dari umatku yang menampilkan kebenaran. Itu menunjukkan bahwasanya di setiap zaman pasti ada kelompok yang membawa kebenaran, dan kebenaran itu bukan dilihat dari perasaan ataupun dengan akal, tapi dengan kesesuaiannya dengan dalil. Berarti kalau terjadi perselisihan dalam suatu zaman, bahwasanya para ulamanya berselisih menjadi tiga pendapat misalkan, pasti salah satunya itu benar. Tidak mungkin semuanya keliru, itu tidak mungkin. Dari satu zaman itu semua, misalkan kita tahu mereka memang berselisih hanya di tiga pendapat, tidak mungkin ada semuanya keliru, pasti ada yang benar. Tinggal kita lihat mana yang paling sesuai dengan dalil, dan Allah memaafkan kekurangan hamba yang sudah berusaha mencari kebenaran. Yang penting sudah berusaha. Baik, selesai dari kitab Risalatun ila Ahli Sadr. Ini kitab bagus dari Abdul Hasan al-Asy'ari rahimahullah, tentang kesepakatan-kesepakatan Ahlus Sunnah. Wa qawlul mu'allif rahimahullah,
balaghat ila haddil daruriyatil ammah. Penjelasan Allah tentang mudahnya Al-Quran itu dipahami, itu mencapai batasan daruriyat, yaitu perkara yang pasti. Daruriyat di sini artinya pasti. Ammah yang bersifat menyeluruh. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, wal ulum tanqasimu qismain. Ilmu itu terbagi menjadi dua pendapat, menjadi dua macam. Sepertinya ini salah cetak ya. Yang betul bukan Ibnu Qudamah, tapi yang betul adalah Ibnu Abdul Bar. Iya, Ibnu Abdul Bar, ini salah tulis kita. Karena Ibnu Qudamah sendiri punya penjelasan semacam ini tentang masalah ilmu terbagi dua, tapi itu dalam kitab beliau Raudhatun Nadir. Sementara yang ini adalah Jami' Bayanil Ilm. Bukan Ibnu Qudamah, tapi Ibnu Abdul Bar, lebih tinggi zamannya daripada Ibnu Qudamah. Baik. Ilmu itu terbagi menjadi dua macam, daruriyun wa muktasab. Ilmu yang pasti tapi sampai tingkat apa? Sampai tingkat jiwa itu terpaksa untuk menerima karena tidak mungkin untuk menolak. Itu istilahnya daruri. Betul-betul jiwa itu muttarun ila qabulih. Hati itu benar-benar terpaksa untuk menerima karena tidak mungkin lagi untuk membantah. Seperti masalah api itu panas, seperti masalah Ka'bah itu ada di Mekah. Ini tidak mungkin jiwa itu menolak karena sudah pasti. Yang kedua muktasab, ilmu yang diperoleh dari upaya untuk meneliti. Baik. Fahaddud daruri, apa definisi ilmu daruri? Ma la yumkinul alima an yushakkika fihi nafsah. Suatu ilmu yang tidak mungkin bagi orang alim untuk membuat ragu dirinya sendiri. Karena padahal orang alim itu adalah orang yang mampu untuk membuat alasan sekian banyak, mampu untuk mengi'rab dari sekian sisi, mampu untuk membuat membuat ihtimalat, kemungkinan ini, kemungkinan itu, takwil ini, takwil itu. Tapi ilmu daruri tidak mungkin lagi untuk ditakwil, tidak mungkin untuk dicari kemungkinan ini, kemungkinan itu. Baik, makanya beliau menggunakan istilah al-alim. Wala yadkhulu fihi wala yudkhilu fihi ala nafsihi syubhah, dan tidak mungkin bagi dirinya untuk memasukkan suatu kerancuan kepada dirinya sendiri, membuat takwil ini, takwil itu. Inilah yang namanya ilmu daruri. Tidak mungkin seseorang itu menipu dirinya sendiri tidak terhadap ilmu daruri, seperti masalah api itu panas, misalkan air itu secara asalnya adalah mengalir dari atas ke bawah, itu namanya ilmu daruri. Wa yaqa'u lahul ilmu bidzalika qabla al-fikrati wan nadhar. Dan ilmu tersebut, ilmu daruri itu masuk ke dalam dirinya sebelum dia berpikir dan sebelum dia meneliti. Memang sudah langsung pasti. Itulah yang namanya ilmu daruri. Wa yudraku dzalika min jihatil hiss. Dan ilmu daruri itu diketahui dari sisi indra hiss, dari sisi mata. Itu adalah ilmu daruri, bahwasanya apa, misalkan langit itu adalah kalau pagi itu biru, misalkan apalagi pelangi itu benar-benar ada. Itu adalah ilmu daruri, tidak mungkin kita menipu diri sendiri. Wal akal, dari sisi akal, perkara yang langsung diketahui dari sisi akal, ilmu daruri. Contohnya apa? Bahwasanya dua itu lebih banyak daripada satu. Itu ilmu daruri. Tidak boleh orang menipu diri sendiri. Oh, maksudnya begini, begitu. Tak usah. Ini hukum asal. Dua itu lebih banyak dari satu. Baik. Kal ilmi bistihalati kauni syai' mutaharrikan sakinan. Seperti pengetahuan tentang mustahilnya istihalah, artinya mustahilnya sesuatu itu bergerak dan diam sekaligus. Maksudnya adalah dalam satu waktu, tanpa penakwilan aneh-aneh. Sesuatu itu tidak mungkin dalam satu waktu dia bergerak sekaligus dia itu diam, itu tidak mungkin. Kecuali kalau ditakwil dengan penakwilan yang terlalu repot. Kakinya gerak tapi mulutnya diam, itu tak perlu semacam itu. Ini hukum asal. Au qa'iman qa'idan, atau dalam satu waktu dia berdiri sekaligus dia duduk. Ini tak perlu ditakwil. Memang tidak mungkin. Sesuatu yang berdiri sekaligus dia duduk, itu tidak mungkin. Inilah yang namanya ilmu daruri. Au maridan sahihan, atau dalam suatu waktu dia sakit sekaligus dia itu sehat. Ini tidak mungkin. Ini hukum asal. Fi halatin wahidah, dalam satu kondisi. Bisa kalau waktunya berbeda itu lain.
Wa min ad-daruri aidan, termasuk ilmu yang pasti juga, wajhun akhar, yaitu sisi yang lain, yufsalu bisababin min jihatil hawasil khams, yaitu suatu sisi yang lain yang dihasilkan dengan sebab yang datang dari indera yang 5 itu, dari panca indera. Ka zauqis syai', seperti apa? Yaitu kita merasakan sesuatu. Ilmu daruri bahwasanya apa? Gula itu manis, bahwasanya apalagi itu ya, gula itu manis, garam itu masin misalkan, dan yang lain-lain. Itu adalah ilmu daruri. Tapi dengan syarat apa? Kalau indranya itu sehat, sebagaimana disebutkan. Kemudian yu'lamu bihi, yang diketahui dengan indra tadi, al-mararatu minal halawah, tahu mana yang pahit, mana yang manis, daruratan secara pasti. Indra salimatil jarihatu min afah, ini apabila anggota badan tadi, jarihah, anggota badan tadi selamat dari penyakit. Jadi kalau dia sedang sakit, sesuatu yang tegak boleh jadi dia mengatakan, oh ini sedang duduk, atau sesuatu yang lurus dikatakan bengkok, itu kalau matanya sakit. Tapi ini hukum asal yang dibicarakan. Wa ru'yatu syai' yu'lamu bihal alwan wal ajsam. Dan seperti apa itu? Kita melihat sesuatu yang dengannya kita tahu warna. Bahwasanya matahari memang ilmu daruri, matahari itu kuning keputih-putihan, atau kalau menjelang terbenam adalah dia merah, itu namanya ilmu daruri. Merah atau oranye tergantung. Wal ajsam, dan diketahui bentuk-bentuk badan, bahwasanya pokok adalah demikian, bahwasanya gentong tempayan adalah demikian, itu namanya ilmu daruri. Wa kadzalika sama, demikian pula pendengaran, yudraku bihi al-aswat, dengannya diketahui suara-suara. Wa min ad-daruri aidan, termasuk ilmu pasti juga, ilmu nas fi dunya Makkah. Orang tahu bahwasanya di dunia itu ada yang namanya Makkah. Tidak boleh kita katakan itu hanya di dunia fantasi, enggak boleh. Ini telah pasti ilmu bahwasanya di dunia itu ada yang namanya Mekah. Wal Hind, di dunia ada yang namanya India, wa Misr, negeri Mesir, wa Cina, wa buldanan qad arafuha, dan negeri-negeri yang telah mereka ketahui. Wa umaman qad khalat, dan umat-umat yang telah berlalu. Ini juga ilmu pasti. Wa amal ilmu al-muktasab, adapun ilmu yang harus diperiksa, ilmu muktasab diupayakan untuk dicari, bahwa makana tariquhu al-istidlal wan nazar. Suatu ilmu yang metode untuk mendapatkannya adalah dengan cara mencari dalil dan penelitian. Meneliti dulu bahwasanya di dalam darah kita itu ada yang namanya DNA, ada yang namanya RNA dan lain-lain. Ini bukan ilmu daruri, ini ilmu muktasab, harus dipelajari dan diteliti baik-baik. Wa minhu al-khafiyyu wal jali. Ilmu muktasab ada yang khafi, sesuatu yang sangat samar-samar. Wal jali, ada yang sangat jelas. Kama qaruba minhu min al-ulum ad-daruriyah kana ajra. Maka ilmu muktasab tadi yang dia itu dekat dengan ilmu daruri, maka dia itu lebih jelas. Wa ma ba'da minha kana akhfa. Yang dia itu lebih jauh dari ilmu daruri, jauh dari ilmu pasti, maka dia adalah sesuatu yang samar-samar. Ini pembahasan ini sangat penting di dalam masalah usul fikih. Contoh dari Jami' Bayanul Ilm. Jami' Bayanul Ilm punya siapa? Ibnu Abdul Bar. Baik. Famuradul mu'allif rahimahullah, maka yang diinginkan oleh sang penulis rahimahullah, annal Qur'an wa sunnah yumkinu fahmuhuma, bahwasanya Al-Qur'an wa sunnah itu mungkin untuk dipahami. Wa illam yakun ar-rajulu qad balagha rutbatal mujtahidil mutlaq, walaupun orang tersebut tidak mencapai derajat mujtahid mutlaq. Wa anna dzalika syartus salifa dzikruhu, dan yang dimaksudkan oleh sang penulis adalah bahwasanya syarat yang disebutkan terdahulu itu di dalam matan pembahasan ini, batilun bila adna syak, itu adalah syarat yang batil tanpa ada keraguan sedikit pun. Bahwasanya apa? Tidak ada yang paham Quran wa sunnah kecuali dengan mutlak. Ini adalah syarat yang batil. Baik, ilahuna wallahu ta'ala a'lam.